Oke teman-teman, sebelum saya mulai, kalau di kelas lain sama beberapa WA ke saya ada yang menanyakan masalah tugas. Barangkali di kelas ini ada yang mau ditanyakan terkait tugas, ataukah sudah jelas menurut teman-teman penugasan yang saya berikan berupa video? Enggak, silakan bisa ditanyakan atau disampaikan. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap memahami ya tugas apa yang harus dikerjakan di berbentuk video tersebut. Kalau misalnya ada pertanyaan, enggak, di bagian mana yang ditanyakan? Ini Pak, saya ingin bertanya tentang poin tentang ini Pak, komponen-komponen yang membangun sistem informasi itu nih, itu saya apa aja gitu Pak yang harus dicatat? Oke, pertama pertanyaan dari saudara Mutakin, terima kasih. Untuk poin 3 terkait komponen-komponen ya, komponen apa yang harus diceritakan. Oke, baik, enggak, saya tampung. Yang lainnya? Saya sudah nangkap 1.3 terkait komponen apa yang harus diceritakan. Enggak, yang lainnya? Tidak ada yang lainnya? Berarti dianggap cukup jelas? Oke, kalau gitu saya izin jawab pertanyaan Mutakin ya, saudara Mutakin. Izin saya sekalian share screen karena ini berkaitan dengan materi kita di pagi ini. Oke, sebentar. Oke, apakah sudah muncul? Muncul Pak, muncul. Oke, terima kasih. Udah ada Pak, ada muncul. Oke, ini teman-teman, jadi di sesi kedua sudah saya sampaikan bahwa sesi 1 itu adalah pengantar. Kira-kira kita akan apa saja yang dipelajari, aturan dan sebagainya. Di sesi 2 hari ini menyangkut ke topik 2, dan ini memang tadi menyangkut ke pertanyaan dari yang ditanyakan oleh Mutakin terkait tugas. Nah, di di topik kedua ini, yaitu pada sesi hari ini, teman-teman itu yang paling penting itu adalah memahami information system introduction atau pengenalan dari sistem informasi. Nah, tentunya di sini bahwa poin yang perlu sama teman-teman digali kembali, nanti saya berikan suatu semacam bukan kuis lah ya gitu. Ini sifatnya nanti saya diberikan beberapa pertanyaan yang teman-teman nanti boleh buka-buka dulu materi pengenalan SI-nya, ataupun boleh pakai internet atau apapun itu, nanti kita diskusikan ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian nanti ini yang saya jelaskan, karena bisa jadi ini kalau yang sistem life cycle ini mungkin tidak diajarkan, atau syukur-syukur sih mungkin disampaikan dulu waktu belajar mata kuliah PSI. Nah, tapi kedua ini ya, ini sangat penting dipahami sebelum kita lebih jauh memahami apa itu pengembangan sistem informasi ya, yang menjadi dari inti kuliah APSI ini. Jadi supaya tahu apa kaitan belajar pengenalan SI dengan belajar mata kuliah APSI. Nah, ini akan terjawab di satu modalnya adalah ini, nah yang kedua adalah ini. Nah, salah satu poin dalam Information System Introduction yang mesti dipahami itu adalah sebelum ke pertanyaan lain, nah ini menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Mutakin. Apa itu komponen dari sistem informasi? Nah, istilah komponen atau elemen itu kurang lebih mengacu ke hal yang sama, atau bagian-bagian atau unsur-unsur komponen-komponen pembentuk suatu sistem informasi.
Nah, salah satu literatur ya menggambarkan elemen atau komponen SI itu dalam sebuah gambar seperti yang bisa dilihat di layar. Nah, jadi di sini ketika menceritakan nanti ya di video tersebut atau ketika menceritakan di case yang lain dia terkait ada pertanyaan apa saja komponen atau elemen SI. Nah, ini adalah bagan yang menggambarkan elemen atau komponen SI untuk apapun sistem informasi. Yang jelas bahwa satu sistem informasi itu dia itu punya pertama itu adalah orang atau bagian ya yang terlibat dalam proses sistem informasi tersebut. Adanya orang, pihak atau bagian. Yang kedua, sistem informasi itu dia juga kalau yang berbasis komputer, nah ini mengacu ke berbasis komputer ya, ada komputerisasi itu punya yang namanya aplikasi atau perangkat. Aplikasi di sini tentunya adalah aplikasi bisnis ya. Nah, di sini berarti nanti boleh diceritakan aplikasinya itu dibuat dengan bahasa pemrograman apa, kemudian strukturnya seperti apa, kemudian kalau berbasis web apakah itu front end, back end, atau apapun itu, gitu kan. Nah, ceritakan terkait aplikasi. Kemudian komponen lain dalam sistem informasi itu adalah yang namanya basis data atau database. Pasti ya, nah boleh diceritakan nanti sama Anda. Sistem informasi yang mau Anda ceritakan di video tersebut itu DBMS-nya kalau terkait software-nya ya, DBMS-nya itu menggunakan apakah MySQL, apakah PostgreSQL, apakah Oracle, apakah bahkan Access gitu kan. Itu boleh diceritakan terkait DBMS. Ataupun terkait misalkan rancangan database-nya, misalkan database atau basis data untuk sistem yang saya buat atau yang saya pakai itu misalkan terdiri dari sekian tabel. Nama database-nya database X. Nanti database X itu punya 4 tabel, tabel A, tabel B, tabel C dan sebagainya. Itu boleh diceritakan sama teman-teman. Karena pasti yang namanya informasi itu punya basis data di dalam. Kemudian komponen lain yang boleh diceritakan itu adalah apakah teknologi dari sistem informasi yang teman-teman buat atau diceritakan tersebut apakah menggunakan konsep jaringan atau tidak. Kalau jaringan apakah itu lokal, MAN, WAN atau LAN, apakah sudah berbasis internet dan sebagainya itu maka diceritakan. Kalau berbasis lokal, WAN atau MAN misalkan ya artinya tidak internet misalkan itu boleh misalkan ceritakan topologinya kah ataukah misalkan IP address yang digunakannya dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian komponen lain yang boleh diceritakan itu adalah perangkat kerasnya. Nah, yang pasti yang namanya informasi itu ada perangkat keras baik yang input atau yang output. Misalkan yang inputnya apakah menggunakan semacam scanner atau fingerprint atau misalkan face detection dan sebagainya. Kemudian kalau output misalkan apakah itu berbentuk monitor, apakah ada printer di sana, apakah ada mesin pencetak bukti transaksi dan sebagainya. Itu boleh diceritakan. Termasuk mungkin masalah kalau ada server, klien, konfigurasi yang lain-lainnya yang terkait perangkat keras itu boleh diceritakan. Tergantung dari konteks sistem informasi yang teman-teman angkat. Pun demikian, nah boleh diceritakan juga terkait SOP atau prosedur namanya atau boleh bisnis proses namanya terkait dari sistem yang teman-teman ceritakan. Nah, jadi inilah semua komponen yang boleh diceritakan sehingga dari poin satu komponen aja ya saya kira kalau teman-teman menceritakannya dengan berkonsep itu akan lebih dari 1 menit. Makanya bisa jadi video yang saya tugaskan ke teman-teman itu kan masih ada batas waktu sampai hari Jumat. Sekarang hari Selasa, ada waktu Rabu, Kamis, Jumat. Sebenarnya itu apakah benar-benar harus 1 menit? Sebenarnya tidak. Boleh misalkan bisa jadi 3 menit, 5 menit, atau bahkan 10 menit. Tergantung konten apa yang mau diceritakan oleh teman-teman. Nah, jadi sekali lagi, setiap informasi apapun itu, kalau dikaitkan dengan komponen, dan ketika sistem tersebut sudah berbasis komputer, ini bisa diceritakan. Nah, tinggal, apa contoh SI-nya? Nah, mungkin bisa jadi berbeda dari sisi value-nya. Kalau komponennya sama, misal begini. Ketika misalkan di sini ada mahasiswa A, dia mengambil sistem informasi perpustakaan.
ya, yang diangkatnya karena mungkin dia pernah punya pengalaman bikin sistem informasi perpustakaan. Mungkin ada lagi mahasiswa B, dia bikin sistem informasi PMB online, ya, penerimaan mahasiswa baru secara online. Otomatis mungkin komponen-komponen ini sama, tapi nanti value atau spesifik isinya itu berbeda. Misal mahasiswa A, karena dia itu menceritakan sistem informasi perpustakaan, berarti orang-orang yang terlibat atau bagian-bagian terlibat, nah dia menceritakan, oh ada bagian pustakawannya atau bagian petugas perpusnya. Nah, tuh. Kemudian ada bagian anggotanya, orang atau anggota yang pinjam buku, yang mengakses ke sistem. Nah, udah beda ya. Orang-orangnya itu ada petugas perpus atau pustakawan, dan juga ada anggota perpustakaan. Tapi bagi si B, mahasiswa B yang dia bikin sistem informasi PMB online, nah orang yang terlibat di sistem tersebut kan tidak lagi bagian petugas perpus atau anggota. Tapi bagi si B, sistem PMB online itu, orang atau pihak yang terlibatnya pertama adalah misalkan mahasiswa atau calon mahasiswa. Kemudian ada juga misalkan bagian pendaftaran PMB atau admin PMB. Kemudian ada juga bagian keuangannya. Nah, dari dua sistem itu pun itu sudah berbeda ceritanya. Sekali lagi makanya ini menjawab pertanyaan Mutakin, mudah-mudahan bisa dapat gambaran bahwa tentukan dulu kan di poin 2A itu sistemnya sistem apa, lalu rujukan ke komponennya itu. Nah, antara satu sistem sama sistem yang lain itu bisa berbeda. Saya kira itu Mutakin yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaannya. Apakah cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Enggak, silakan. Ya Pak, cukup jelas sih. Tapi untuk sistem yang sederhana apakah semuanya itu tercangkum gitu Pak? Contohnya seperti apa sistemnya? Yang sederhana itu seperti apa? Saya sih rencananya mau ini kan udah pernah bikin sistem bukan sistem sekolah gitu Pak. Tapi masih prototype gitu biar bisa dikembangin lagi. Sistem sekolah itu sebenarnya lebih luas, itu bukan sederhana. Itu pasti lebih luas harusnya. Iya sih, tapi terlalu kompleks kayaknya. Iya, kalau sistem sekolah itu terlalu kompleks. Makanya kalau bisa sih ambil misalkan sekolah itu kan ada proses, misalkan dia dari awal itu PPDB-nya, penerimaan peserta didiknya atau siswanya. Atau juga nanti ada pembayaran keuangannya. Ada lagi misalkan nilainya, penjadwalannya, kelasnya dan sebagainya. Itu sistem sekolah itu terlalu besar menurut saya. Iya. Makanya kan poinnya saran saya ini kan tugas itu mah enggak sih, mau lebih luas pun enggak masalah. Berarti nanti yang diceritakan pun banyak gitu. Ketika berbicara misalkan saya bikin sistem informasi sekolah, nah itu memang sistem yang besar, bahkan bisa dikategorikan itu enterprise ya. Enterprise itu berarti skalanya itu skala besar atau perusahaan atau organisasi yang besar. Karena di dalamnya itu ada sub-subnya lagi gitu. Kalau misalkan sistem informasi misalkan sistem Tasikmalaya itu besar. Tapi sistem Tasik itu nanti ada sistem aksi akadnya, keuangannya, PMB-nya, perpusnya, banyak lah gitu. Tapi kalau paham konsepnya yang tadi ya, itu tinggal diceritakannya sama aja, apapun ini penceritaannya sama aja. Gitu. Waktu itu hanya front end-nya aja sih Pak, buat integrasi API-nya doang. Okay. Kalau web distribusi apa ya? Mini gold gitu bisa nggak Pak? Terlalu kecil nggak? Gimana? Ya website buat para distributor gitu. Distributor mini gold. Distributor apa itu mini gold itu apa? Produknya emas kecil gitu Pak. Apa? Emas. Oh emas. Oke. Iya. Ya saya kira nggak masalah ya. Nggak masalah ya Pak. Nanti kan terceritakan. Nanti kan ketika pertama itu kan Anda itu menyebutkan Anda mau memilih. Apakah pertama gini, Anda kan memilih apakah mau menceritakan yang hanya Anda gunakan, Anda pakai, atau Anda menceritakan yang Anda buat. Itu kan akan beda kedalamannya. Ibaratnya gini, Anda menceritakan makanan brownies yang Anda beli, yang Anda pakai lah. Saya beli brownies nih, terus saya pakai brownies Amanda. Ini contoh ya, maaf ya. Ini menceritakan apa yang dipakai digunakan oleh kita.
Beda cerita dengan misalkan gini, Anda menceritakan Anda membuat brownies. Nah, kalau membuat brownies berarti Anda di dalamnya lebih ada tahapannya, ada apanya, lebih dalam pasti. Antara yang Anda gunakan saja dengan yang Anda buat oleh Anda. Nah, pun demikian dengan sistem informasi. Nah, makanya saran saya, kalau Anda pernah membuat satu aplikasi bisnis atau sistem informasi, Anda ceritakan itu, nanti akan lebih dalam Anda menceritakannya. Nah, jadi pilih aja gitu. Nanti ketika Anda milih, nah nanti kan Anda akan gunakan tuh 5W 1H, what, where, why, who, dan sebagainya. Nanti kan Anda ceritakan sistem informasi apa itu, buat itu apa sih gitu kan. Kemudian di mana itu tempatnya, siapa aja penggunanya, mengapa sistem tersebut harus dibuat, ada manfaatnya apa. Sama 1H ya, how, bagaimana cara kita membuatnya. Nanti kan akan diceritakan itu di poin 2. Baru poin 3 komponennya. Poin C, maaf. Jadi gitu Mutakin ya. Ya Pak, siap. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Yang lain bagaimana? Apakah sama seperti Mutakin? Sudah paham? Kalau belum, mangga tanya ya. Biar maksimal, ini lumayan ya. Ini jadi tugas pertama. Dan saya kira tugas pertama ini itu nggak perlu apa ya, pengerjaan itu hanya flashback aja gitu. Flashback aja apa yang pernah Anda buat atau Anda gunakan, kemudian ikuti kaidah apa yang diceritakan, saya kira selesai gitu. Anda nggak mesti codingnya, enggak gitu. Ini kan menceritakan apa yang sudah Anda alami aja. Tapi itu jadi poin bagi Anda. Silakan, mangga. Kalau misalkan saya tidak ada lagi yang bertanya, saya anggap clear ya tugasnya, sehingga tinggal dikerjakan. Ya, Anda memahami apa yang harus diceritakan, nanti saya lihat ya. Saya lihat, termasuk masalah nomor poin 3 ya kalau nggak salah, di 3 ya. Apa ekspektasi Anda atau apa harapan Anda atau apa target Anda bukan ikut ya. Nah, ikut itu pasti. Nanti Anda mau dapat nilai absi itu apa kan gitu saya tanya ya. Ya. Ini sebenarnya untuk target awal misalkan gini ya. Kalau Anda targetnya A, misalkan Anda target itu nilai maksimal, berarti Anda paling tidak di video ini pun harus maksimal gitu. Jangan sampai misalkan bisa gini, targetnya A tapi di video ini Anda nggak maksimal gitu, artinya terlalu tinggi targetnya. Atau jangan sampai kerendahan, Anda itu targetnya itu dapat C, tapi video Anda itu mengatakan Anda itu nggak pantas dapat C, harusnya dapat B atau A gitu. Kerendahan lah, atau targetnya itu terlalu rendah. Gitu. Itu kelihatan ya. Saya kira kelihatan. Makanya kalau yang benar-benar mau dapat A, effortnya itu dikeluarkan. Gitu. Dan dari mendapatkan itu tuh nggak susah. Saya sampaikan nggak susah. Tapi kalau yang targetnya misalkan targetnya dapat A, saya Pak asal lulus dapat C. Kemudian dari video yang saya tangkap dari mulai penjelasannya ternyata oh ini menggambarkan memang targetnya C. Kemudian ininya pun betul kayak kepengen cuma dapat C, ya udah gitu, nggak masalah gitu. Supaya saya dapat punya nilai yang baru, nilai patokan awal lah gitu. Anda harus percaya diri gitu, ya. Apapun itu nanti bentuknya, salah satunya itu nanti adalah ketika Anda mungkin nanti melamar kerja atau ketika Anda mungkin nanti ditanya ya sesuai dengan kompetensi Anda. Misalkan nanti Anda Agus Kurniawan Eskom, Mutakin Eskom, Wiranti Eskom, Habib Nasir Eskom, semuanya ada Sofa Eskom, semua Eskom di sini semua. Tapi ketika nanti Anda kerja, mungkin mereka nggak banyak nanya, ya KRD itu nggak banyak nanya. Cuma satu aja mungkin pertama pertanyaan. Silakan saudara pelamar, Anda sebagai sarjana komputer, Anda deskripsikan diri Anda, termasuk skill Anda, apa yang Anda kuasai. Masa Anda cuma diam aja nggak jawab itu? Saya yakin enggak kan? Saya yakin Anda akan mulai menceritakan. Nama saya seperti ini karakternya, saya skillnya seperti ini. Ya anggaplah ini sebuah pelatihan buat Anda.
Tapi video ini sekali lagi ingat, ini satu ya, kenapa video ini nggak saya dalam konteks upload ke misalkan ke sosial media atau ke YouTube misalkan sebagainya. Karena saya waktu di sini nggak semua itu extrovert ya. Mungkin kayak saya yang tergantung seperti saya introvert ya. Artinya saya terkadang membatasi semua itu untuk diri saya sendiri. Dan Anda harus percaya ke saya, itu nggak akan saya share gitu. Ya, artinya misalkan mungkin ada yang pemalu dan sebagainya, kalau mungkin Anda publish ke misalkan ke YouTube, misalnya khawatirnya kok dibuka orang lain. Kecuali kalau di-set privasinya misalnya, settingannya. Ini enggak lah, ini hanya sebatas ke ya mengukur nilai aja sih. Ini nggak usah khawatir teman-teman. Itu paling, dan kaitannya apa dengan tugas tersebut dengan mata kuliah? Inilah tadi, saya pengen mengukur sejauh mana pengalaman Anda dan mungkin melihat kesiapan Anda dan target Anda itu mau apa kan gitu. Itu sih, jadi nggak ada yang saya berikan tugas itu nggak ada kaitannya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut slide-nya. Oke, saya kira tidak ada ya. Oke, baik, saya lanjut ya, izin teman-teman. Nah, jadi sekali lagi, itu untuk penugasannya silakan dikerjakan semaksimal mungkin, ya tergantung target capaian Anda, ya, mau apa gitu kan. Nah, selanjutnya saya kembali ke poin apa saja sih ya yang harus Anda kuasai terkait sistem informasi ya sebelum Anda betul-betul kalau mau memahami apa itu pengembangan sistem. Nah, selain tadi komponen dari SI ya, beberapa hal yang harus teman-teman kuasai sebelumnya ya, sebelum ngambil APSI itu. Ini pertama itu adalah kembali ke definisi sistem informasi. Ya. Kita akan mengembangkan atau membuat suatu sistem informasi. Tapi kita belum tahu apa itu definisi SI. Itu ibarat kita mau bikin yang namanya es cendol Elizabeth. Mungkin ada yang pernah dengar. Atau misalkan ada makanan, misalkan apa ya, martabak Bangka misalkan ya. Atau ada makanan misalkan apa ya, yang aneh-aneh lah misalkan. Kita mau ngebuat martabak Bangka, tapi kita sendiri nggak tahu martabak Bangka itu seperti apa. Entah itu bentuknya, bahannya, rasanya, dan sebagainya. Pun demikian dengan kita ngebangun sistem informasi. Kita mau ngebangun sistem informasi, tapi kita nggak tahu informasi itu seperti apa. Nah, salah satunya yang harus dikuasai itu adalah definisi SI. Nanti ini saya akan kumpulkan, saya ketik di kolom komentar, nanti Anda ingat-ingat kembali, saya kasih waktu kurang 15 menit ya. Nanti kita diskusi mengenai. Karena ini harus sudah finalisasi atau sudah ambil, Anda harus mendapatkan itu di mata kuliah prasyarat yaitu pengenalan SI. Wajib paham definisi SI. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ada istilah sistem informasi dan ada istilah teknologi informasi. Ini salah satunya mungkin berkaitan dengan definisi tadi. Nah, teman-teman harus bisa membedakan apa itu sistem informasi dan apa itu teknologi informasi. Kalaupun ada kaitan di antara keduanya, bisa berupa perbedaan atau berupa misalkan hubungan antara SI dengan TI, kira-kira seperti apa hubungannya itu? Itu pun harus dipahami sehingga nanti perjalanan mata kuliah ini akan lebih mudah. Ya, sekali lagi ini nggak saya ceritakan karena ini sudah Anda dapatkan harusnya. Ketiga, terkait klasifikasi atau jenis sistem informasi. Nah, bedakan klasifikasi jenis dengan contoh. Kalau contoh-contoh itu yang tadi disebutkan. Sistem informasi akademik, sistem sosiogeografis, sistem informasi misalkan perpustakaan dan sebagainya. Nanti ada jenis-jenis atau klasifikasi. Yang diupayakan ini diingatkan kembali bahwa SI itu banyak jenisnya. Karena klasifikasi ini menentukan nanti apa target dari sistem informasi tersebut. Mau dibuat seperti apa. Ini pun sebenarnya harus sudah dikuasai. Kemudian
nilai atau manfaat. Nah, jadi ketika tadi kita tahu definisi SI, kita tahu bahwa SI itu seperti ini bedanya dengan TI. Nah, kemudian kita apa sih manfaatnya? Ada sistem informasi. Karena sistem informasi itu dibuat itu karena ada manfaatnya. Nggak mungkin kalau nggak ada manfaatnya buat apa? Gitu. Nah, ini pun harus bisa dipahami. Nah, terakhir adalah ada istilah sistem owner, sistem user, dan sistem analis. Nah, kira-kira teman-teman apa sih yang disebut dengan sistem owner itu? Siapa sih yang disebut dengan sistem user itu? Dan apa itu sistem analis? Siapa itu sistem analis? Sebenarnya itu mungkin berkaitan juga dengan mata kuliah ini. Ya, nah ini yang 5 ini nanti saya ketik. Nah, Anda boleh siapkan alat tulisnya, mau diketik di laptop mangga, mau ke buku mangga, mau ke kertas, atau mau diingat-ingat di memori pikiran mangga. Nanti ini kita akan buatkan diskusi ya, paling tidak minimal 3 buah ini harus terjawab, syukur-syukur semuanya terjawab. Ya, nanti kalau semua sudah selesai diskusi itu, nanti saya berikan materi terkait sistem life cycle. Ya, dari apa yang saya yang Anda ceritakan di sini, nanti akan mengacu ke salah satu topik yaitu namanya itu sistem life cycle atau siklus hidup satu sistem informasi. Oke, sehingga sekarang di jam saya 10:07 ya. Jadi saya kasih waktu kurang lebih 15 menit, berarti nanti 11:22 atau 11:25 lah digenapin ya. 11:25 saya genapin ya, berarti 18 menit. Nanti Anda silakan Anda ingat-ingat kembali, diperhatikan kembali apa itu definisi SI, apa itu SI dan TI, apa itu jenis SI, apa itu manfaat dari SI, dan apa aja itu sistem owner, dan user, dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti kita diskusi terkait itu, setelah itu kita lanjut bahas materi. Nah, seperti itu pola untuk sekarang ya. Silakan saya stop dulu ininya, sharingnya ya. Silakan boleh dicari 5 referensi tadi ya, nanti saya ketik di kolom chat ya. Kemudian nanti siapkan siapa yang mau memulai memantik diskusi, ataupun nanti kalau tidak ada nanti saya akan inikan satu persatu. Maka silakan saya ketik di sana definisi SI, SI versus TI, kemudian klasifikasi atau jenis SI, nilai manfaat dari sistem informasi, dan terkait istilah sistem owner, sistem user, dan sistem analis. Nanti 10:25 kita mulai diskusi. Ada pertanyaan dulu sebelum nanti kita diskusi lanjut? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, silakan selamat belajar ya. Jadi nanti polanya sekali lagi bahwa kuliah saya tidak hanya ceramah, sekarang saya berikan beberapa poin yang harus teman-teman refresh kembali ya. Nanti kita diskusi, saat diskusi nanti saya baru menyampaikan materi. Oke, ini roomnya tetap jalan, silakan selamat mulai mengerjakan. Oke. Pertanyaan silakan, acungkan tangan atau mungkin lanjut bertanya, nanti saya jawab.
Oke, saya kira waktunya udah cukup ya. Udah 11.25 lebih. Enggak, silakan. Siapa dari teman-teman di kelas B ini yang pertama mungkin mau sharing ya, hasil dari refresh kembali materi-materi terkait yes introduction dari 5 poin yang ada di slide tadi. Enggak, silakan. Mungkin mulai mengacungkan tangan atau langsung pun berbicara, enggak, silakan. Silakan pilih satu aja dulu, mana yang paling dikuasai dari kelima soal tadi, kemudian silahkan mulai sharing ke teman-temannya. Nanti kita diskusi. Enggak, ada? Kalau kelas tadi ada yang berani, yang ini, yang mau sharing? Bisa kelas B? Enggak ada. Boleh saya Pak Febrian Febrian, ini. ya, untuk poin definisi. Enggak, silakan. Menurut saya definisi sistem informasi itu merupakan sebuah sistem yang mengolah data dan informasi dengan sederhana dan efisien sehingga bermanfaat bagi penggunanya. Itu Pak untuk pendapat dari saya. Oke, bisa diulangi, kalau bisa diberi contoh, bisa nggak? Jadi berikan contoh ke sistem yang terkait definisi tersebut. Untuk contoh sistemnya, Jika sudah memberikan gambaran definisi seperti apa, kemudian coba berikan contoh, kemudian kaitkan contoh tersebut ke definisi. Silakan. Oke, gimana Febrian? Atau segitu aja? segitu aja mungkin Pak. Oke, terima kasih Febrian. Saya berikan applause ya untuk keberaniannya, sharing teman-teman. Mengapa yang lain barangkali ada yang mau menambahkan atau memberikan pandangan lain terkait definisi sistem informasi? Mengapa? Silakan. Ataupun mau ke poin-poin yang lain, mengapa silakan. Pak, maaf, untuk poin yang kedua itu sistem informasi versus teknologi informasi itu tuh perbedaannya atau korelasi antar keduanya atau gimana Pak? Mangga, boleh ke Anda mengarahkan ke perbedaan di antaranya atau bahkan korelasi di antaranya, mangga, silakan. Itu pertanyaan terbuka, silakan. Saya mungkin coba ke perbedaannya ya Pak. Mangga, silakan. Sebutkan namanya Menurut ya. nama saya Santi Sukma. Oke, Galih Kencana. Menurut saya perbedaan antara sistem informasi dan teknologi informasi adalah dari sistem informasi itu sendiri, yaitu merupakan sistem yang menyediakan informasi bagi penggunanya, di mana sistem informasi lebih menekankan atau mengacu kepada pemaksimalan software, sedangkan teknologi informasi merupakan teknologi yang dipakai untuk mendukung seluruh aktivitas sistem informasi, di mana lebih memaksimalkan kepada hardware. Oke,
Jadi lebih ke arah perbedaannya ya. Kalau korelasinya barangkali. Iya, betul, Pak. Mungkin untuk korelasinya jadi saling mendukung aja mungkin ya Pak. Kalau misalkan sistem informasi kan lebih ke sistemnya, kalau teknologi mungkin lebih ke hardware-nya Pak. Oke. Terima kasih ya untuk siapa itu Santi Sukma ya. Sudah Iya, sharing betul Pak. dengan antara sistem informasi, teknologi informasi, tapi tadi lebih fokus ke masing-masing itu perbedaannya seperti apa, seperti itu. Ya. Oke, mangga yang lainnya silahkan. Dari 38 orang, silahkan, mangga. Izin Pak menjawab. Mangga, silakan. Siapa itu namanya? Hilman Pak. Hilman. Oke, mangga, silakan. Ya, saya ingin mengulang jawaban yang pengertian informasi Pak, definisinya. Mangga, silakan. Untuk definisi dari sistem informasi itu secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung segala aktivitas manusia dan mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Contohnya itu jika kita melihat contoh ada di contoh seperti kita menggunakan Google Meet ini Pak. Kita menggunakan Google Meet ini untuk memudahkan aktivitas belajar dan mengajar kita secara jarak jauh. Mungkin cukup sekian Pak segitu. Contohnya sama satu. Mungkin yang lainnya boleh menambahkan, silakan. Oke, terima kasih. Itu Hilman Iskandar ya, mungkin menambahkan tadi terkait dengan pemberian ini terkait definisi SI ya. Kurang lebih mungkin 80%, 90% itu jawabannya itu sudah mengarah ya. Untuk percontohan pun saya kira tinggal diperdalam lagi. Jadi poinnya kalau berbicara masalah definisi, nah definisi tersebut itu Anda uraikan apa definisinya. Kemudian pastilah ini kalau nyambung ke yang nomor 2 tadi SI dan TI yang nyangkut ke korelasi lah di dalamnya bahwa ada kaitan yang cukup signifikan ya ketika berbicara definisi SI yang di dalamnya itu ada penggunaan teknologi gitu ya. Jadi sistem informasi itu kalau dulu itu sekumpulan ya yang mana di sana itu komponennya itu ada elemennya itu teknologi. Jadi dulu itu ada sistem informasi yang misalkan masih berbasis dokumen ya. Itu juga adalah bagian sistem informasi. Tapi ketika sekarang kita berbicaranya era sistem yang berbasis komputer, pasti salah satu elemennya itu adalah teknologi informasi. Ya bisa berupa hardware, ya bisa berupa software, gitu, jaringan dan sebagainya. Sedangkan sistem informasi itu lebih luas karena apa? Kan dia menyangkut masalah prosedur, bisnis proses, masalah orang gitu kan, dan kaitan diantaranya. Ini seperti itu ya. Jadi informasi berbasis komputer itu nggak bisa berjalan kalau nggak ada teknologi informasi. Dan sekarang teknologi yang berkembang kan sangat banyak. Oke, saya kira 2 nomor itu sudah cukup dan bisa teman-teman gali dalam. Ya intinya bahwa dengan paham definisi, dengan paham korelasi antara SI dengan TI, nah, ada teknologi ya, itu teknologi informasi. Nah, teman-teman sekarang sudah bisa mencontohkan lah ya seperti itu. Nah, mangga silakan. Ada lagi yang lain? Yang poin ketiga Pak, saya izin menjawabnya. Oke, mangga silakan. Ya. Bagus ya. Ya, silakan. Klasifikasi tentang sistem informasi. Untuk pengertiannya itu sendiri adalah satu komponen dengan komponen yang lain, hubungan satu komponen dengan komponen yang lain yang saling berkaitan. Nah, untuk jenis-jenisnya ada sistem abstrak dan sistem fisik. Nomor 1. Nah, sistem abstrak sendiri adalah sistem yang berbentuk ide atau gagasan. Kemudian contohnya seperti hubungan manusia dengan makhluknya gitu Pak. Kemudian untuk sistem fisiknya, sistem yang secara fisik dapat dilihat oleh indera manusia. Contohnya sistem komputer, transportasi, kemudian sistem perguruan tinggi. Nah, untuk klasifikasi nomor 2 ada sistem deterministik dan probabilistik. Untuk sistem deterministik
adalah sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat gitu Pak. Seperti sistem komputer, karena sistem komputer minim gitu kesalahannya. Kemudian ada sistem probabilistik. Sistem ini adalah sistem yang tidak dapat diprediksi gitu Pak. Contohnya sistem sistem evapotranspirasi, sistem serapan hara, kemudian sistem fotosintesis. Nah, kemudian yang ketiga ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Untuk sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya sistem reaksi kimia dalam tabung reaksi. Untuk sistem terbuka, itu sistem yang berhubungan dengan lingkungan, contohnya sistem tanah. Mungkin yang dapat saya temukan hanya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Saya apresiasi ya untuk Mutakin mencoba menyampaikan terkait poin nomor 3 ya, soal klasifikasi atau jenis SI. Barangkali sebelum saya sedikit mengomentari, dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau mungkin memberikan pandangan lain terkait klasifikasi atau jenis sistem informasi dari yang disampaikan oleh Mutakin? Mengenai poin 3, apakah pandangannya sama atau mungkin ada pandangan lain yang berbeda? Mungkin ada tambahan sedikit, Pak. Untuk di sistem informasi kan ada yang sistem kompleks dan sistem yang sederhana gitu, Pak, yang simpel. Oke. Oke, saya paling titik beratnya begini. Kata kuncinya itu adalah bedakan antara sistem dengan sistem informasi. Ya. Ketika belajar PSI dulu, memang pasti ya. Pertama itu definisi sistem, kemudian itu definisi informasi, dan paling juga nanti mengacu terakhir adalah definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah bagian dari sistem, betul, saya setuju itu, dan itu pastilah ya. Tapi tidak semua yang namanya sistem itu dikatakan sistem informasi. Ya, tapi sistem informasi adalah bagian dari sistem. Nah, yang tadi disampaikan oleh Mutakin itu lebih ke cocok jenis-jenis dari sistem. Ya, jenis-jenis sistem iya, karena ada sistem abstrak gitu kan, sistem deterministik, ada probabilistik dan sebagainya. Nah, karena sistem informasi bagian dari sistem, memang betul bahwa nanti contoh sistem informasi itu kalau dikaitkan dengan sistem-sistem tadi, sistem informasi itu deterministik gitu, karena tujuannya jelas, yaitu sistemnya tertutup ya gitu kan. Yaitu juga misalnya sistem tersebut misalkan bisa kompleks ya, bisa simpel ya, tergantung ini. Nah, tadi mungkin sedikit saya ini kan bahwa yang disampaikan oleh Mutakin itu lebih cocok ke jenis-jenis atau klasifikasi dari sistem. Nah, mungkin yang lebih saya tujuan di sini itu adalah jenis-jenis atau klasifikasi sistem informasi. Jadi spesifik ke sistem informasi. Ya. Seperti itu ya mungkin ya, tapi saya apresiasi ya yang disampaikan oleh Mutakin itu kalau terkait klasifikasi jenis sistem, ya betul seperti itu adalah jawabannya. Ya, Ya Pak, mungkin sedikit. apa ya istilahnya nanti cuma penekankan bahwa sistem informasi itu bagian dari sistem gitu. Jadi jenis yang tadi itu bisa diinikan, misalnya contoh kayak tadi ya, apakah sistem itu apa yang pertama itu tadi terbuka atau tertutup gitu kan ya. Nah, sehingga dari dua itu kenakan ke sistem informasi, maksudnya terbuka atau tertutup sih gitu. Kan gitu kan. Kemudian deterministik atau misalkan probabilistik seperti itu. Kompleks atau sederhana. Nah, memang bisa dikirikan ke sana. Tapi maksud di sini itu adalah kita kan sistem informasi itu ada sistem informasi akademik, ada sistem informasi geografi, sistem informasi ini. Nah, itu tuh punya klasifikasi atau jenis. Yang lebih spesifik ke SI ya, bukan ke sistemnya. Oke, terima kasih, saya apresiasi ya untuk Mutakin. Akhir,
Enggak, silakan. Ada nilai keuntungan SI atau sistem owner atau sistem user dan sistem analis. Anda paham Ya Pak. bahwa sistem informasi itu sangat bermanfaat. Masa sih di antara Anda nggak ada yang bisa menyampaikan apa sih keuntungan atau manfaat dari SI? Halo Pak. Oke, mangga, silakan. Muhammad Sahril, mau nyoba. Saya ingin menyampaikan yang stakeholder Pak. Yang mana? Yang stakeholder, yang Oh, yang kelima. Oke, mangga, silakan. jadi yang definisi dari sistem owner, sistem user, dan sistem analis sebelumnya yang ketiga itu termasuk dari stakeholder atau para pemain. Yang dimaksud stakeholder itu adalah orang yang memiliki ketertarikan pada sistem informasi yang sudah ada atau yang ditawarkan. Stakeholder bisa termasuk pekerja teknis dan non teknis, bisa pekerja dalam luar atau di luar organisasi. Terus ke definisi dari sistem ownernya. Jadi sistem owner itu kalau bahasa Indonesianya pemilik sistem, yang berarti sponsor sistem informasi dan advokat eksekutif. Biasanya bertanggung jawab atas pendanaan proyek pengembangan, pengoperasian, dan perawatan sistem informasi. Kemudian itu ada sistem user. Sistem user itu bahasa Indonesianya pengguna sistem, yang berarti pelanggan yang akan menggunakan atau terpengaruh sistem informasi. Kemudian ada sistem analis. Sistem analis itu Indonesianya analis sistem, yakni spesialis yang mempelajari masalah dan kebutuhan sebuah organisasi untuk menentukan bagaimana orang, data, proses dan teknologi informasi dapat mencapai kemajuan yang terbaik untuk bisnis. Mungkin segitu Pak yang Oke, terima kasih Muhammad Sahril. Itu sudah cukup lengkap ya jawabannya, definisi sistem owner, user, analis. Nah, bisa nggak saya nanya nih, Muhammad Sahril ambil salah satu contoh sistem informasi yang Muhammad Sahril ya pernah ketahui atau dengar, kemudian kaitkan kira-kira dari sistem tersebut itu sistem ownernya siapa, usernya siapa gitu, bisa nggak? Ambil contoh suatu sistem informasi, kemudian tadi kan udah paham definisi sistem owner, kemudian definisi sistem user, bahkan sistem analis. Nah, kenakan gitu kan yang dikategorikan sistem owner untuk sistem tersebut, untuk SI tersebut itu siapa sih gitu. Oh, siap. Merajuk ke tugas yang kemarin ya Pak. Enggak, bebas, mau tugas atau mau yang lain pun nggak masalah, enggak, silakan. Mau yang tugas enggak? Jadi yang sistem informasi kan contohnya sistem informasi e-commerce saja gitu Pak. Nah, di e-commerce kan ada misal disebut aplikasi Shopee gitu. Kalau di sini dibilangnya misal pemilik sistemnya bisa saja sebagai ownernya, CEO-nya Pak. Yang pendanaan segala rupa pemimpinnya. Jadi ya ownernya kalau nggak salah saya itu Chris Ray kalau nggak salah. Ownernya, pemilik sistem, jadi keseluruhan. Terus ada pengguna sistemnya dari si Shopee itu ada pelanggan ya sebagai user yang ingin membeli gitu Pak. Yang ingin membeli, yang menggunakan aplikasi untuk membeli barang-barang di Shopee. Jadi itu bisa disebut pengguna sistem user. Itu Pak, barangkali. Oke, terima kasih ya. Jawabannya 90%. Nah, tapi kalau lebihnya begini ya, saya tambahkan lagi sedikit. Betul ya, setiap sistem informasi itu pasti punya owner. Dia punya pasti punya user. Ketika dibuatkan, dia punya analisnya. Nah, saya ambil contoh misalnya gini ya. Kita punya sistem informasi akademik di STIMIK Tasikmalaya. Ini yang paling mudah lah misalnya. Nah, informasi akademik, ingat ya bahwa sistem informasi itu di mana beradanya itu ada pada organisasi. Setuju ya? Betul ya, dan saya setuju tadi yang disampaikan Mas Arya ketika berbicara sistem misalkan e-commerce Shopee, ketika ditanya siapa ownernya, ya jelas ownernya itu adalah ya pemilik Shopee itu siapa. Di sana mungkin manajemen atau CEO atau apapun itu namanya. Sehingga kalau nanti misalkan saya ngasih kuis ke Anda, saya sebutkan sistem informasi akademik STIMIK Tasikmalaya.
Ketika saya tanya, siapa owner sistem tersebut? Jawaban yang mudah adalah, siapa? Ya pemilik STMI Tasikmalaya. Mungkin namanya ketua STMI Tasikmalaya. Ketika saya buatkan sistem peminjaman dana di koperasi X, siapa ownernya? Ya pemilik koperasi X tersebut. Nah, tinggal betul ke user, pengguna. Nah, kata kuncinya saya kasih clue tadi dari Sahril udah bagus. Ada pengguna itu dua, internal dan eksternal. Ya, kalau yang saya masih akademik, pengguna internalnya siapa? Itu berarti internal dari STMIC-nya. Ya, usernya siapa? Ada bagian prodi kan, itu orang bagian dari STMIC. Ownernya dia, ya bagian dari owner, ya, yang kerja di owner internal, dia adalah usernya adalah berarti siapa? Itu bagian akademik. Dosen juga kan dosen juga kerja ke STMIC internal. Kemudian siapa lagi, bau keuangan atau administrasi BHK itu adalah sistem user yang internal. Yang eksternalnya siapa? Misalkan mahasiswa, atau misalkan orang tua, atau misalkan pihak lain misalkan. Nah, di case kasus yang saya betul ya, yang eksternalnya sudah tadi siapa? Pengguna Shopee eksternal. Ataupun misalkan pengguna lain dari sistem Shopee, misalkan ada sistem payment-nya dan sebagainya, perbankan dan sebagainya. Nah, yang internalnya siapa? Ya mungkin di bagian Shopee ada pegawainya, ada adminnya dan sebagainya. Mungkin itu saya tambahkan sedikit ya untuk membedakan antara owner dengan user. Oke, saya kira itu teman-teman, saya sudah dapat 5 orang ya, alhamdulillah cukup banyak juga. Jadi intinya bahwa di poin-poin tadi, definisi SI dan TI, klasifikasi dan jenis SI, kemudian stakeholder atau di sini contohnya adalah sistem owner, user dalam SI gitu kan. Dan mungkin tambahkan lagi, silakan buka lagi terkait manfaat atau keuntungan dari SI. Itu adalah fondasi-fondasi dalam information system introduction. Yang sebenarnya itu saya yakin, Anda coba aja buka slide-slide di mata kuliah PSI, kurang lebihnya itu semua itu saya sudah kebahas. Atau lihat di buku-buku pengenalan SI. Nah, ini kenapa nggak saya terangkan, saya lebih ke mereview dari apa yang teman-teman mungkin pernah pelajari, dan saya sifatnya itu kita diskusi lagi. Nah, oke ya, nah dari kelima itu menjadi prasyarat untuk memahami SI. Nah, ditambah satu lagi, mungkin ini yang izin yang saya akan sharekan ya, kurang lebih mungkin paling juga 10 menit ya, karena hanya beberapa slide ya. Nah, selain introduction tadi terkait SI, nah apa yang harus dikuasai oleh teman-teman gitu ya, salah satu kaitan dengan mata kuliah APSI, yaitu ini. Nah, muncul slide-nya ya. Sistem life cycle. Ya. Singkat SLC. Nah, sistem di sini tapi merujuk sekali lagi ke information system, ya. Jadi information life cycle. Nah, yang mana definisinya di sini SLC di sini itu adalah pemfaktoran umur hidup atau daur hidup sebuah SI, yang mana dia itu dibagi ke dalam 2 tahap. Jadi SI itu dibagi ke dalam 2 kondisi atau 2 tahap. Pertama, tahap pada saat development atau pengembangan dari sistem informasi. Yang kedua, pada saat tahap operation and maintenance system atau operasi dan perawatan. Nah, sehingga sebenarnya kondisi sistem informasi tersebut adalah pertama kita ngebangunnya. Pertama kita ngebangun sistem tersebut, dibangun dengan suatu teknik, metodologi, kemudian diuji dalam ada tahapan-tahapan sampai ke pengujian. Setelah oke, kemudian sistem tersebut kita gunakan, kita operasikan. Ya, dioperasikan di keseharian, dirawat, apa hal yang harus supaya sistem tersebut berjalan. Nah, sampai pada titik ya, pada akhirnya kita harus melakukan pengembangan ulang. Ya, sistem yang sudah digunakan tersebut dikembangkan ulang, ya, dibuat sistem yang lebih baru. Setelah pengembangan selesai, pakai lagi, rawat lagi, kembangkan ulang lagi, pakai lagi, sehingga ini akan seperti bagan yang tampil di layar. Nama juga adalah siklus hidup, artinya berputar terus-menerus. Sampai kapan? Sampai sistemnya selesai. Jadi pertama itu adalah kita buat pengembangan sistem, ya, pengembangan atau pembangunan sistem.
Setelah diuji udah oke, kemudian kita coba konversikan ya, kemudian kita operasikan sistemnya, ya kita rawat ya. Nah, setelah dirawat kemudian menggunakan apa? Nah lihat nih, menggunakan teknologi informasi. Nah ini kata kunci tadi, kaitan isi dengan teknologi. Setelah dioperasikan, dirawat, mungkin kita perlu pembaruan sistem atau sistem yang lama udah menua ya, kita kembangkan kembali. Kembangkan, bangun apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dihilangkan, ditambahkan. Kalau sudah oke, dia diimplementasi, dibuat, tinggal kita deploy, rilis, kemudian operasikan. Di maintenance, dioperasikan dan sebagainya, kemudian deployment lagi. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, kata kunci lain yang harus dipahami itu adalah kita, mata kuliah kita apa sih? Kita mainnya di mana gitu. Yang kiri apa yang kanan nih? Yang kiri ini apa yang kanan? Yang kiri kayaknya. Nah, jelas ya, kita main di yang kiri di sini gitu. Di proses pengembangan, kita belajar nanti mempelajari metodologi pengembangan sistem. Nah, karena ketika di proses pengembangan itu nanti ada metodologinya, ada tahapannya. Nah, ketika ini selesai, sistem itu dioperasikan, dirawat. Nah, itu makanya sebenarnya kalau di kampus lain yang jurusannya sistem informasi, tidak hanya ada mata kuliah IS Development, APSI, ada juga IS Operation. Atau kadang nyebutnya itu IT Service Management, IT Service Management, ITSM. Gitu. Karena bagaimana merawat sistem, mengoperasikan sistem, memaintain sistem, itu ada teknik, ada juga strateginya. Gitu. Tapi kita nggak bahas di sini, sekarang kita bahas. Nah, contohnya kayak gimana Pak untuk memastikan paham bahwa life cycle satu sistem informasi, misalnya gini. Sistem informasi di STIMI, nah dulu ya saya mengalami langsung. Dulu salah satu contohnya itu adalah pada saat pengisian KRS ya. Atau pada saat PMB. Dulu PMB KRS itu masih manual, teman-teman. Ya, teman-teman ngisi ke kertasnya diisi, dipilih mata kuliahnya, diserahkan ke bagian terkait, baru kemudian diproses misalkan di Excel atau di apa. Nah, itu kan sebuah sistem juga sebenarnya sistem informasi. Ya, awalnya seperti itu. Kemudian ada kebutuhan tadi ya, bahwa dengan sistem manual tadi banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, banyak keuntungan yang tidak dapat diraih. Makanya dikembangkan. Misalkan pertama itu berbasis desktop. Jadi ada aplikasinya, ya, ada sistemnya tapi berbasis desktop, misalkan ke Visual Basic atau ke Access. Dibuatlah oleh tim development, tim pengembang sistem. Kemudian setelah diuji, dia udah oke, dikonversi, dipakai lah. Setiap ada yang KRS atau ada yang isi PMB, isi ke aplikasi tersebut yang masih desktop. Ya, ini sudah di fase ini. Gitu. Nah, lama-kelamaan, misalkan muncul keluhan, muncul masalah atau muncul kesempatan, misalnya gimana? Misal ternyata yang paling dekat ada pandemi, tiba-tiba ada pandemi. Pandemi tidak boleh ada kerumunan, tidak boleh ada interaksi perkuliahan dibatasi. Yang tadinya boleh offline sekarang harus online. Nah, tiba-tiba sistem yang tadinya kita PMB yang offline otomatis kan nggak bisa karena si pelanggan kita, calon mahasiswa itu kita nggak boleh ke kampus. Nah, makanya apa? Buatlah, kembangkan di sini nih ide. Buat sistem PMB online. Supaya mengatasi tadi ya, bahwa sistem yang lama itu sudah menua, sudah tidak bisa mengatasi kebutuhan tadi. PMB online nggak bisa. Di yang lama, karena apa? Belum ada, karena masih pakai desktop. Nah, kita kembangkan. Kita rencanakan, analisis, desain, coding, testing. Terbentuklah sistem berbasis web untuk PMB online. Konversilah sistem yang lama tadi kan diganti oleh sistem yang baru. Nah, dioperasikan sistem PMB online. Nah, sekarang dipakai kan seperti itu. Nah, mungkin suatu saat nanti PMB online yang sekarang misalkan yang berbasis web, mungkin nanti digantikan lagi ada berbasis mobile-nya. Atau ada fitur apa bertambah lagi misalkan nih kayak pembayaran sekarang belum sinkron. Konversi lagi di sini ya. Buat pengembangan pembayarannya kalau sekarang kan masih transfer ya ke bank. Nah, kenyataannya ada kebutuhan lagi sekarang, ya udah kita development lagi, samakan fitur pembayaran apakah pakai GoPay
kayak biaya kuliah ya, Anda kan masih pakai transfer bank, mungkin nanti pakai GoPay, pakai Dana, pakai link aja, pakai apapun itu third party misalnya. Kembangkan ulang misalnya, tambahin modul itu. Nah diuji udah oke, pakai lagi. Terus seperti itu teman-teman. Nah kayak disebut dengan satu life cycle, satu sistem ya life cycle. Jadi kita ada di dua kondisi ya, kita ya bahwa proses kita pengembangan sistem berasal dari sistem hidup. Jadi kita belajar apps itu karena kita menyadari bahwa sistem informasi itu perlu ada pengembangan, setelah dikembangkan dipakai, setelah dipakai dikembangkan lagi. Nah seperti itu. Pemicunya tadi konversi. Ketika sistem berputar dari pengembangan, dari development ke operation. Sebaliknya, ketika terjadi penuaan atau penurunan kapasitas sistem, obsolescence ya di sini ya, nah muncul dari perpindahan dari sistem dari operation ke pengembangan lagi. Nah, Anda kalau lihat, kalau saya ambil contoh lain misalkan kayak, misalkan gini lah, dulu Gojek. Nah, Gojek itu kan nggak ada sistemnya awalnya ya, ada peluang di sana buat. Gojek tim ya, CEO Gojek itu bikin kan, ya bikin layanan untuk menjembatani ya antara Gojek misalkan antara pelanggan dengan konsumen yang butuh sarana ojek dengan ojek-ojek yang konvensional jadi berbasis online. Buat deploy, rilis. Awalnya Gojek misalkan dengan Gore dengan mobil langsung. Cuman itu fiturnya awalnya itu. Sekarang dioperasikan misalkan. Tiba-tiba ada kebutuhan lain. Oke, kita Gojek itu yang diantar orang. Ya. Dan diantar orang, kemudian Goren ya, Gokar juga misalkan itu orang dengan banyak. Ada ide lagi, gimana kalau kita fasilitasi? Kan tidak semua bahwa transaksi itu hanya memindahkan orang, barang. Wah ada Gosen, oke sekarang rilis Gosen di sini. Kembangkan ulang, tambahin fitur Gosen. Sekarang deploy Gosen, bisa sekarang. Gosen produk yang umum. Ada ide lagi atau ada masalah lagi misalkan gimana kalau yang diantar itu adalah makanan, karena bisa jadi ada orang yang tidak mau diantar itu bukan barang tapi makanan dari pihak ketiga. Ya udah dia rilis tuh buat deploy ulang, mengembangkan ulang, tambahin fitur misalkan apa GoFood namanya, yang mana kalau GoFood itu kan melibatkan satu user tadi ya. Nah ingat nih kaitan ke sistem user. Kalau Gojek, Gorennya ya atau Gokar itu hanya melibatkan driver dan konsumen, sama misalkan pihak Gojeknya internal. Nah, sedangkan kalau GoFood nambah lagi usernya, karena apa? Ada konsumen pesan makanan ke merchant, ke toko-toko, misalkan penyuplai makanan, gitu kan? Udah dikirim oleh siapa? Oleh drivernya. Jadi melibatkan banyak baru. Nah, didesain di sini, di coding di sini, diproses, udah jadi, dirilis, jalankan sekarang. Nah, seperti itu teman-teman. Siklus tadi yang saya katakan itu berulang-ulang. Sampai kapan? Sampai mungkin Gojeknya tutup selesai ya udah selesai, sistem itu nggak ada. Ya, jadi development ulang itu bisa banyak dari fitur atau mungkin dari tadi pembayaran. Dulu misalkan pembayaran masih tunai. Tiba-tiba sekarang bikin di sini muncul gimana kalau kita yang sekarang bayar tunai kita bayar non tunai di sini, bikin GoPay lah atau bikin yang lain-lainnya. Sekarang kan deployment di sini selesai, rilis di sini, jalanin lagi. Nah seperti itu teman-teman gitu. Nah sehingga teman-teman di sini akan menyadari bahwa itulah pentingnya development system atau pengembangan sistem. Selama sistem itu ada, selama sistem itu nanti banyak peluang yang ingin dicapai, banyak keuntungan yang ingin diraih, atau ada masalah yang harus diselesaikan, ini akan terus terjadi. Sampai apa? Sampai dirilis sistem tersebut, dan sampai digunakan dan tinggal dirawat. Nah, kita sekali lagi fokus di yang kiri ini, bukan yang kanan. Oke? Saya kira itu mudah-mudahan gambaran terkait bahasan kita hari ini, ya, yaitu sekali lagi bahwa information introduction. Pertanyaan tadi itu bahannya. Saya tambahkan dengan life cycle. Anda paham life cycle itu, sekarang Anda paham. Anda kuliah di informatika, Anda punya skill, entah itu program, database, data science, atau
UI UX dan sebagainya, itu adalah profesi-profesi yang terlibat nanti dalam proses pengembangan sistem atau aplikasi untuk bisnis. Nah, sehingga itu sampai kapanpun akan terus. Sampai apa? Sampai mungkin sistem informasi itu udah nggak ada gitu, atau entah gimana lah nanti mungkin kecanggihan teknologi di yang lain waktu itu. Tapi sekarang itu dibutuhkan. Saya kira itu mungkin terkait dengan sistem life cycle. Mangga, barangkali ada pertanyaan atau mau diskusikan, mangga silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri sesi ini. Silakan. Apakah cukup jelas pemaparan saya terkait dengan sistem life cycle? Cukup jelas, Pak. Ya, kalau jelas, definisinya jelas, contohnya jelas, Anda bisa mencontohkan di kasus Anda, kan seperti itu. Mangga, silakan. Cukup jelas kah? Ataukah ada pertanyaan? Jelas, Pak. Saya pribadi jelas. Oke, menurut teman jelas. Yang lain, mangga silakan. Jelas menurut saya. Oke. Jadi sekali lagi ya, kalau dengan saya itu, kalau Anda diam, bagi saya itu sifatnya husnuzon ya. Kalau Anda diam, berarti Anda paham. Ya, Anda diam, Anda nggak bertanya, Anda mengerti gitu kan ya. Makanya sebaiknya kalau misalkan masih bingung, tanya boleh. Kalau misalkan Pak saya sifatnya itu saya introvert Pak, nggak ekstrovert, saya kalau nanya itu nggak berani di umum gini, japri silakan. Atau mau misalkan bertanyakan, mangga silakan langsung WA saya juga, mangga silakan. Sehingga apa? Jangan sampai Anda nggak ngerti tapi diem gitu. Anda ada yang bingung tapi atau ada yang belum nyambung lah misalkan. Kalau mungkin yang tadi, oh ini nih kaitan antara pengembangan sistem dengan siklus hidupnya. Dan contohnya seperti ini dan bisa berlaku di semua sistem. Oke, saya paham, saya senang. Tapi yang saya nggak senang itu Anda nggak paham, Anda diam gitu. Seperti itu ya, sehingga nanti pada saat saya kasih tugas, Anda bingung gitu. Ya paling tidak paham di sini itu kan memahami ya. Kalau di prakteknya nanti Anda mengembangkan sistem Anda nggak terlalu expert, ya bukan itu konteksnya gitu. Minimal teori-teorinya Anda pahami. Oke, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan lagi, sekali lagi gali kembali ya informasi introduction-nya, karena minggu depan kita akan mulai ke salah satu proses pengembangan sistem. Definisi apa itu pengembangan sistem itu seperti apa yang berlandasinya dan sebagainya. Kita akan mulai fokus ke sana. Jadi kita fokus ke sekali lagi ke IS development, tidak ke IS operation. Oke, paling itu aja dari saya ya. Saya akhiri, sekian, sampai ketemu di minggu selanjutnya. Yang belum absen nanti jangan dulu ya, nanti saya absen. Sekian dari saya, selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat ya, yang belum